Alah, mau apa atus. Tapi lupa. Ngapain lu? Hah? Lagi ngapain? Ini Bang lagi nyari sabun aku mau Nyari mandi. sabun di sini. Ya, emang lu naruhnya di mana? Hah? Ya nggak tahu Bang, aku kan lupa. Ya wajar lah Bang. Kebiasaan lupa mulu. Orang mah kalau misalkan naruh sabun yang bener, lagian lu ngapain pakai anduk bawa drum segala? Emang kagak malu no diliatin sama orang-orang di luar? Biasanya juga malu-maluin Bang. Bang. Malah ini tete lu kelihatan. Bikin malu CBL. Kayak cewek lagi pakai anduk ini. Ya udah mendingan siap-siap dulu sono. Kamu ngapain? Katanya mau bikin konten. Lah terus sabunku mandi ini. Ya udah gak usah mandi, lu mandi nggak mandi sama aja. Lagi gini doang, ngapain mandi? Ya udah tunggu sini ya, mandi dulu cepetan nih. duduk di situ. Ini gue kerjaan juga. Kalau orang mandi biar wangi, putih kan bisa. Sama aja, mandi nggak mandi begitu-gitu doang. Cok. Udah ayo cepetan, gue tungguin. Guys. Mana ini bocah? Tadi mau bikin konten lama banget ganti baju doang. Ini dia. Anjay, gimana nih Bang? Aku udah rapi, udah ganteng kan? Udah ganteng banget, tapi sayang. Sayang kenapa Bang? Ini sayang, lu mandi nggak mandi sama aja kan gini-gini juga. Ngapain tadi pakai bilang mau mandi? Hah? Jadi males aku nggak mood aku ngeliat. Ya udah kalau nggak mau bikin konten nggak apa-apa sih gue mah. Ya jangan gitulah Bang. Kan bercanda doang aku. Masa kamu gitu? Ya terus kita mau ngapain nih? Ya bikin konten lah Bang. Ini udah mulai dari tadi. Ya, mau masa? Enggak, lama banget nih kerjaan sampai gue tahu. Ya. Demi lu. Ngomong-ngomong soal sabun nih Bang ya, dan tempat sabun. Ya. Emang bisa nggak sih di kamar mandi itu dikasih kabinet gitu buat Bisa. Kalau misalkan di kamar mandi itu kita biasa nyebutnya kabinet wastafel. Wastafel. Tapi itu kan nggak semua rumah ada area wastafel. Iya. Tapi rata-rata di rumah-rumah ya orang kaya lah ya. Kaya, itu biasanya ada wastafel di dalam kamar mandi. Kamar mandi. Jadi bisa. Jadi bisa ya? Bisa. Emang wastafel itu apa sih Bang? Wastafel? Iya. Lu pakai nanya ke gue wastafel itu apa? Iya apa emang? Elah, selama ini kan lu sering lihat kalau misalkan kita masang kabinet wastafel tuh pasti di dalam kamar mandi ada wastafel. Ngapain masih nanya? Ya fungsinya misalkan kayak buat cuci muka, buat cuci tangan, atau buat gosok gigi di area wastafel juga bisa. Ya kiraan aku tuh wastafel tuh cuma nyuci tangan aja Bang. Ya udah lu daripada kebanyakan nanya, mendingan langsung jelasin aja ke customer. Iya. Apa itu kabinet wastafel? Ya. Gimana? Mending Bang Dendi aja gimana kalau jelasin gitu. Lu mah ngejelasin, Apa? terus ngedukasi ke penonton, gua. Lu mah maunya enaknya doang. Ya gimana ya? Ya biasa lah. Ya udah yuk jelasin lah. Ya udah, langsung kita jelasin aja Iya, kabinet wastafel ke penonton. Oke. Jadi kabinet wastafel atau kita biasa sebut itu kabinet di area kamar mandi, itu biasanya fungsi dari si kabinet wastafel ini dia untuk penyimpanan seperti sabun, handuk, atau botol-botol kecil misalkan kayak skincare. Daripada berantakan ditaruh di pinggir-pinggiran tembok di area kamar mandi, lebih baik di kabinet area wastafelnya dibuatin kabinet wastafel itu di area wastafel dibuatin kabinetnya. Terus kalau itu biasanya ada beberapa macam Bang kalau untuk kabinet wastafel biasanya selama yang kita buat ya itu ada dua macam. Ada model gantung dan model pakai kakian besi di bagian bawahnya. Nah, lu tau nggak kenapa area wastafel itu dibuatin kabinet? Selain buat taruh-taruh sabun atau handuk, itu buat apa? Buat apa ya? Ya buat kalau nggak tahu jujur aja. Iya, ya nggak tahu Bang, apa tuh? Jadi area wastafel itu biasanya ada yang disebut leher angsa. Leher angsa. Atau jalur pembuangan si area wastafel tersebut ya. Jadi leher angsa ini bakalan kekamuflase kalau misalkan dibuat si kabinet, jadi terlihat lebih rapi, tertutup gitu. Tertutup. Nah biasanya tadi yang udah kita bilang itu kabinet wastafel ada dua macam, ada model kabinet gantung dan juga ada model kabinet pakai kakian besi. Nah sebenarnya dua ini mempunyai fungsi yang sama, cuman beda cara penerapan atau cara teknik di areanya aja. Contoh, kenapa kita gantung kabinet wastafelnya? Nah, supaya dia nggak langsung terkena air gitu loh. Karena kan posisi ini di kamar mandi. Jadi supaya dia nggak kena air secara langsung sehingga si kabinet tersebut tetap awet gitu loh, jadi lebih awet. Betul. Sama kalau misalkan dipakein kaki besi pada bagian bawah si kabinet wastafel tersebut supaya dia juga nggak langsung kena air. Jadi airnya ini langsung
kena besinya, jadi kabinetnya tetap awet. Terus kalau space dari lantai itu biasanya berapa sih, Bang? Nah, nih space-nya kabinet ke lantai ya, Iya. itu biasanya 10 sampai 20 cm. Tapi kita biasanya menyesuaikan dari si area wastafel tersendirian. Contoh misalkan area wastafelnya tingginya standar 85 atau misalkan standarnya 70, itu kita sesuaikan dari tingginya. Jadi si kabinetnya kita buat lebih kecil tingginya atau buat lebih tinggi tingginya juga bisa. Jadi sebenarnya untuk area kabinet wastafel sendiri kita menyesuaikan dari tempatnya gitu loh. Berarti kalau di cover itu dicobak dong, Bang, belakangan Iya gitu, dong, layar itu angsal biasanya gitu. kita buatin coakan itu secara langsung, jadi nggak coak manual gitu loh. Kita buatin itu sebagai mal-malan lah bahasanya. Oh, Kita udah mal-malan. buatin di sini, jadi di sana itu kita tinggal pasang aja. Pasang doang ya di rumah customer itu. Kalau lebar Lebar ya, gimana tuh? Sama atau enggak? selama ini standar lebar area wastafel itu kan biasanya di 60 cm-an. 60 cm. 60 cm untuk lebar si kabinetnya ya. Kalau tingginya itu biasanya menyesuaikan dari areanya yang tadi udah gue jelasin. Kalau lebar, biasanya kita juga menyesuaikan dari si lebar wastafel tersendiri. Gitu iya. Itu untuk kabinet bawah. Kabinet bawah. Area wastafel juga bisa loh dipakai buat kabinet atas. Hmm. Nah, kabinet atas biasanya itu kita buat penyimpanan selain bagian bawahnya itu buat handuk, sabun Handuk. atau yang lainnya, atasnya juga bisa buat Bisa, nyimpan Bang. sabun-sabun kayak botol kecil, Bisa. botol make up atau botol skincare itu bisa disimpan juga di kabinet atas. Ya kalau customer mintanya dikasih cermin, Bang, Bisa. itu Nah, ada macamnya ada berapa gitu? kalau untuk Berapa cermin macam? sebenarnya kalau cermin sendiri kan modelnya banyak ya. Oh, banyak. Tapi biasanya kalau untuk area kamar mandi ya cerminnya mungkin pakai cermin standar aja. Nah, posisinya cermin itu mau di dalam lemarinya atau di dalam pintunya atau di luar pintunya itu bisa. Tinggal Bisa kita custom juga. aja. Gitu. Bahannya mau tahu nggak? Ya, iya dong, Bang. Terus tahu, desain dapur contoh. itu ngasih bahannya itu apa kira-kira? Untuk bahan ya. Kalau bahan ya sebenarnya sama aja Sama kayak yang aja kita ya? kasih tahu untuk bahan kayak kitchen set, lemari atau yang lainnya. Tapi karena ini posisinya di dalam kamar mandi, biasanya kita menyarankan bahannya itu pakai PVC board. Kenapa, Bang, harus pakai PVC board itu? Nah, Di PVC kamar board mandi? ini yang pertama dia kan tahan air, yang air. kedua juga dia tahan terhadap lembab. Lembab. Jadi sehingga kalau terkena cipratan di kamar mandi, apalagi kalau mandi misalkan, contoh orang kaya kan mandi pakai Iya, shower ya. shower Kalau aja kan mandi dia. pakai gayung. Pakai gayung, Kalau jadi pakai gayung, nggak gayung, Bang, Uno. Pakai ember tadi. Pakai ya, gitu. ember. Nah, Aduh. biasanya supaya si airnya ini nggak kena langsung kepada bagian si kabinetnya. Alah. Contoh misalkan, Mas, pasti kena dong kalau mandi nyiprat ke area kabinet si wastafelnya. Iya, nah makanya kita nyaranin ya untuk area kamar mandi ini pada kabinet wastafel ya pastinya itu pakai bahan PVC board gitu loh. Board. Karena dia lebih kuat, tahan air, jadi nggak gampang lapuk. Gitu. Lembab gitu. Tapi misalkan ada yang nanya, Mas, Gimana? kalau PVC board kan harganya biasanya lebih mahal. Iya. Nah, saya mau pakai bahan yang standar aja. Ya itu nggak Tuh, masalah. Bisa, Bang. Bisa. Tapi biasanya pasti ya kita sesuaikan dengan jarak dari si area wastafel dan si jarak area pada saat dia mandi gitu loh. Karena posisinya kalau misalkan ada area wastafel di dalam kamar mandi, kemungkinan dapur area mandinya juga gedean. Oh iya. Kamar mandinya gede, nggak kayak kamar mandi kita. Wah, ya itu mah kita kamar mandi standar, Bang, buat mandi doang. Mandi berak jadi satu. Jongkok, orang duduk, Bang, yang berak ya, Jadi nggak satu. duduk ya. Jadi gitu. Nah, itulah penjelasan dari si kabinet wastafel. Karena kalau misalkan modelnya, tadi kan kita jelasin modelnya gantung atau model pakai kakian besi ya. Tapi kalau buat model bentuk kabinetnya, itu biasanya ada yang model ruang terbuka atau yang full tertutup gitu. Kalau misalkan model yang ruang terbuka, itu biasanya ya buat ngambil sabun, botol-botol skincare atau botol-botol sabun yang lain. Nah, pada bagian tertutup atau pada bagian laci yang kita buat, itu biasanya buat naruh handuk. Handuk gitu ya, Bang. Kalau di dalamnya paling ya ambalan doang. Iya, Bang. biasanya ambalan atau laci lah gitu. Laci. Itulah kabinet wastafel. Karena gini, selama ini mungkin jarang banget orang yang memperhatikan kabinet wastafel. Padahal kalau di rumah-rumah yang orang mungkin berada, Mewah, itu gitu. biasanya di dalam rumahnya atau di dalam kamar mandinya, itu biasanya pasti ada area wastafel. Wastafel, ya. Nah, lebih bagus atau lebih terlihat estetik pada kabinet, pada area kamar mandi, itu biasanya rata-rata ya orang yang mungkin di area kamar mandinya ada wastafel biasanya minta dibuatin custom untuk kabinetnya. Biar kalau naruh baju-baju kotor bisa ya kan. Nggak berantakan Ya. dan pasti juga
area kamar mandi terlihat lebih rapi. Ya kalau orang-orang kayak kita mah tinggal cantol-cantolin aja bang, Paku aja udah, sabun, jadi ngirit pakai ya. plastik Udah bisa kan. Nah, kalau itu kan penjelasan area isi wastafelnya. wastafelnya. Nah, itu juga ada penjelasan untuk kabinet wastafelnya. Jadi, kalau misalkan kalian yang rumahnya mau dibuatin kabinet wastafel, pastiin posisi dan ruangannya itu cukup dan juga pastiin untuk bahan yang mau dipakai, gitu aja. Sekarang kita lanjut masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah ini dia. Si area wastafel ya kan. Dia memiliki dua macam. Ada yang digantung, ada juga yang pakai kaken besi, ya kan bang? Betul. Nah, untuk ukurannya dia juga nggak jauh beda lah teman-teman dari si kabinet gantung atau yang pakai kaken besi. Lebarnya juga sama. Menyesuaikan dari menyesuaikan dari si kabinet wastafelnya juga. Ya. Lanjut, coba. Lanjut. Apalagi? Untuk bahannya juga kita saranin untuk menggunakan PVC board. Ya, karena Bener-bener. posisinya area rawan lembab yang sering terkena air, teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan seperti handuk, botol-botol kecil atau skincare lah, sunscreen atau apa semacamnya ya bang ya. Bener. Terus gue sabun juga bisa, handuk juga, shampoo juga bisa, ya kan. Pokoknya semua ya bang. Bisa teman-teman. Intinya area wastafel itu nggak jauh beda lah ukurannya gitu. Ya kalau buat kabinet wastafel tuh nggak beda, paling menyesuaikan dari si wastafelnya sendiri gitu. Nah, itu adalah penjelasan yang udah kita jelasin ke kalian mengenai kabinet wastafel. Semoga bermanfaat lah. Kita juga sebenarnya mau jelasnya simpel-simpel aja, nggak perlu terlalu yang menjorok ke yang ribet-ribet. Kita nggak mau yang ribet-ribet. Emang orangnya yang ribet bang. Emang kita yang ribet. Nah, mohon maaf juga kalau misalkan kita ada penyampaian yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, kita mohon maaf. Tapi di sini kita menjelaskan apa yang kita tahu aja. Gitu loh. Pengerjaan apa yang udah kita biasa kerjain. Iyalah, namanya juga custom ya. Nah, jadi udahlah bang ya, segitu aja dari penjelasan. Kira-kira nanti kan kalau kalian mau tahu bisa langsung komen aja di video ini gitu. Dan jangan lupa like juga dan subscribe, like dan subscribe ya. Channel Desain Dapur ID ya. Betul. Betul banget guys. Ya udah. Ini mau kemana lagi bang? Ya udah, kalau gitu langsung closing aja. Kalau closing aja. Custom Furnitur ingat Desain Dapur. Udahlah, gua mau kerja lagi aja. Nah, lagian juga lu nggak mandi sono, ih bau. Hah? Bau? Emang iya? Iya, buat nih. Wah, mandi dulu lah. Biar ada cewek yang kan lewat semprol-semprol minyak kan. Ampun.